السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah saat ini kita masih pada penjelasan surah An-Najm dan ayat terakhir yang sedang kita jelaskan, yaitu ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada segenap orang-orang beriman, dan juga menjelaskan keutamaan bagi seseorang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, ya, orang-orang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa yang memiliki ancaman secara khusus, baik itu ancaman berupa hukuman di dunia ataupun ancaman berupa hukuman di akhirat. Wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan yang keji seperti berzina. Illal lamam, ya, kecuali dosa-dosa yang kecil, ya, dan ini yang disebutkan oleh kebanyakan para ahli tafsir bahwa al-lamam itu yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kecil tersebut jika seorang hamba bisa menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Bahwasanya salat 5 waktu yang kita lakukan, salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya itu adalah penghapus dosa selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Ya, jadi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, ya, di mana salat 5 waktu yang kita lakukan, ya, salat antara salat subuh ke zuhur, ya, ketika kita melakukan dosa antara subuh ke zuhur, maka itu akan terhapus.
dosa yang kita lakukan dari zuhur ke asar juga akan terhapus. Demikian pula halnya dosa yang kita lakukan dari Jumat ke Jumat berikutnya, ya, dari Sabtu Ahad sampai ketemu lagi Jumat berikutnya, bahkan dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya, itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan satu syarat, majtunibatil kabair, ketika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu hanya bisa dihapus, hanya bisa dihilangkan dengan pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menjelaskan tentang keluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ini yang juga penting untuk selalu kita ingat agar kita selalu memiliki harapan dan semangat untuk memohon ampun kepadanya. Ya, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu itu sangat luas ampunannya, sehingga jangan sampai ada di antara manusia disebabkan dosa yang ia perbuat lalu kemudian merasa tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih hidup, maka ayat yang berlaku adalah la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh hambanya. Yang penting hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia. Allah memberikan ampunan yang sangat luas bagi anak cucu Adam yang melakukan kesalahan. Itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang keadaan manusia itu sendiri. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kalian saat kalian diciptakan pertama kali dari tanah. Maksudnya di sini adalah kakek kita Adam alaihi salam. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Demikian pula halnya saat anak cucu Adam itu masih berada di dalam kandungan ibunya sebagai makhluk berupa janin. Itu adalah kondisi yang sangat lemah, ya, manusia sangat lemah secara fisik, ya, ketika pertama kali diciptakan, kemudian ketika masih di dalam perut ibu, demikian pula ketika sudah dilahirkan, mereka adalah makhluk yang sangat lemah dan juga lemah dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, Allah mengetahui bahwa kita memiliki kelemahan di dalam menjalankan perintah Allah. Ya, terlalu banyak perintah Allah yang belum kita kerjakan, dan juga saat kita mengerjakannya selalu ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Ya, karenanya ketika kita selesai dari melaksanakan salat, yang pertama kali kita ucapkan itu adalah astaghfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah karena ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat kita melaksanakan salat. Nah, itu adalah kelemahan dan Allah mengetahui kelemahan tersebut. Demikian pula halnya kelemahan di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui hal tersebut. Karena Allah mengetahui hal itu, maka Allah membukakan pintu ampunan yang sangat luas bagi manusia. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kemudian
pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dengan kelemahan yang tadi disebutkan, ya, kita lemah secara fisik, kita juga lemah dari sisi menjalankan perintah, lemah dari sisi meninggalkan larangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mengatakan kepada manusia bahwa diri-diri kalian itu suci. Ini adalah perintah secara tersirat bahwa kita manusia diwajibkan untuk tawadhu kepada sesama manusia. Tidak boleh merasa bahwa kita telah suci. Ya, kenapa? Karena sehebat apapun amal kebaikan yang telah kita lakukan, maka kita tidak pernah mengetahui apakah amalan yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedikit pun alasan yang menjadikan seseorang itu menyombongkan diri dengan amal kebaikannya. Ya, para ulama memberikan suatu nasihat, ya, ketika kita melihat orang lain dan secara lahiriah kelihatannya kita lebih baik daripada dia, tapi jangan sampai hal itu menjadikan kita sombong, menjadikan kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Meskipun mungkin secara lahiriah seperti itu faktanya, tetapi kita tidak mengetahui amalan siapa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi secara amalan kita telah melakukan suatu amalan, tetapi belum tentu itu diterima. Sebagaimana orang yang kita lihat tersebut juga mungkin dia melakukan kebaikan dan boleh jadi kebaikannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai para ulama menasihatkan, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, maka yang kita lihat, oh, orang ini telah diberikan waktu yang sangat panjang untuk beribadah. Ya, berapa kali tentu salatnya lebih banyak daripada salatnya kita karena usianya lebih panjang. Kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kita, sehingga hal itu menghindarkan kita dari sifat ujub. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, maka kita melihat bahwa oh, dia masih muda, lebih sedikit dosa yang dia perbuat daripada dosa yang kita perbuat. Ya, kita telah diberikan umur yang panjang, ya tentu banyak dosa yang telah kita perbuat. Nah, hal-hal yang seperti itu penting untuk dihadirkan di dalam diri kita agar kita terhindar dari sifat ujub dan juga bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa, karena ketakwaan itu di dadah manusia. Ya, kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, jadi ketakwaan tidak hanya pada amalan-amalan yang terlihat, tetapi yang menentukan ketakwaan itu adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Ya, meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan, amalan lahir dengan amalan batin itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tetapi yang bisa dinilai oleh manusia itu hanya amalan yang nampak saja. Ya, tetapi itu penilaian yang tidak bersifat final. Ya, karena ada amalan lain yang juga menentukan yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, Nabi SAW ya, membolehkan ketika kita ingin memuji seseorang, misalnya kita katakan dia orang saleh, dia orang yang baik, maka boleh kita sampaikan itu dengan menyebutkan di belakangnya wallahu hasibuh wala uzakki 'alallahi ahad. Ya, Allah yang akan menghitung amalannya dan kita tidak menilai seseorang itu suci, tetapi berdasarkan apa yang nampak dia adalah orang yang sangat baik. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda aindahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ya.
Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan yang sangat buruk, ya, keadaan yang sangat buruk yang menimpa orang-orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afara'aita alladzi tawalla, ya, tidakkah engkau memperhatikan keadaan orang-orang yang berpaling? Ya, maksudnya afara'aita qubha halati man umira bi ibadati rabbih wa tauhidi fatawalla an dzalika wa a'rada anhu. Tidakkah engkau melihat betapa buruknya keadaan orang-orang yang diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berpaling, fatawalla, ya, justru dia berpaling. Ini adalah keadaan yang sangat buruk. Ya, kenapa? Karena dia diajak kepada suatu kebaikan, tapi justru dia mengambil sikap menjauhi dan membelakangi kebaikan itu. Wa ata qalilan wa aqda. Ya. Dan ketika dia memberi sesuatu, ya, ketika dia memberi sesuatu, fa innahu la yastamirru alaihi bal yabkhalu wa yuqdi wa yamna. Ini tentu menjadi peringatan, ya, bahwa ketika kita memberikan sesuatu dari harta yang kita miliki, maka jangan sampai kita berhenti, ya, karena yang kita berikan itu sedikit, ya, dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita itu disebutkan dalam Al-Quran tidak bisa dihitung. Yang kita berikan itu sedikit, karena sebanyak apapun yang kita berikan pasti masih bisa dihitung. Tapi Allah memberikan kepada kita tidak bisa dihitung. Sehingga betapapun dermawannya seseorang di dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hartanya, maka pasti itu terhitung sedikit. Kenapa? Karena masih bisa dihitung. Nah, karena sedikit, jangan sampai itu tidak dilakukan secara istiqamah, secara terus menerus. Nah, di sini disebutkan di antara bentuk keadaan yang buruk itu a'ta qalilan, dia memberikan yang sedikit, wa aqda, dan dia berhenti. Ya, dia merasa cukup dengan satu kali pemberian, dengan dua kali pemberian. Padahal Allah memberikan kepadanya nikmat tanpa ada hentinya. Ya, selama kita masih berada di dunia ini, maka sesungguhnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kita ini berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya. Ya, saat ini kita berada di dalam beraneka ragam kenikmatan. Kita berada dalam nikmat bermajelis ilmu, bisa mendengarkan dengan baik, ya, bisa duduk, ya, tanpa ada rasa sakit. Kemudian setelah itu kita akan keluar, kita bisa merasakan nikmatnya berjalan, bisa bernapas dengan baik. Intinya dalam setiap detik yang kita lewati di dunia ini pasti kita merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu bentuk syukurnya itu adalah dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Dan jangan pernah seseorang itu merasa telah banyak beribadah dengan hartanya, karena sebanyak apapun yang dia keluarkan dari harta yang dimilikinya, sesungguhnya itu sesuatu yang sangat kecil. Karena dia kecil, maka jangan sampai berhenti, ya, dan itulah amalan yang terbaik ketika seseorang bisa melakukannya secara terus menerus, meskipun mungkin secara jumlah sangat kecil, ya. Dan ini berlaku pada semua ibadah, bukan hanya pada ibadah yang berkaitan dengan harta kita, tetapi ibadah-ibadah yang lain ketika dilakukan secara terus menerus, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit. Nah, di antara manfaat, ya, di antara manfaat yang sangat menarik ketika seseorang itu melakukan suatu amalan secara terus menerus,
di mana amalan yang telah kita lakukan secara terus-menerus, di saat kita tidak bisa mengamalkannya karena ada uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menuliskan pahala atas amalan tersebut, meskipun secara pelaksanaan kita sudah tidak bisa melaksanakannya karena ada uzur tadi. Ya, misalnya ada orang sudah terbiasa dengan salat-salat rawatib, ya, salat rawatib, salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib, suatu ketika dan sudah terbiasa salat berjamaah di masjid. Ya, suatu ketika Allah menguji dia dengan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah yang biasa dia lakukan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menuliskan, ya, dia tetap ditulis melaksanakan salat berjamaah, dia tetap ditulis melaksanakan salat-salat sunnah meskipun dia tidak melaksanakannya, tetapi dia tidak melaksanakannya karena ada uzur. Dan itu berlaku pada semua amalan, ya, termasuk majelis ilmu, termasuk berbuat baik kepada tetangga. Semua amalan yang sudah biasa kita lakukan secara terus-menerus lalu ditinggalkan karena ada uzur, maka pahalanya akan tetap dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diantara bentuk baiknya, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, ya, sebaik-baik amalan itu yang dilakukan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi akda itu artinya memutus, artinya tidak terus-menerus. Dia memberikan yang sedikit tetapi dia memutusnya, dia tidak terus-menerus dalam amalan itu. Fa innahu la yastamirru alaihi bal yabkhalu wa yuqdi wa yamna. Ya, jadi dia tidak meneruskannya, bahkan dia menjadi bakhil. Ya, menjadi bakhil. Kita sebutkan di penjelasan ayat-ayat yang sebelumnya bahwa, ya, di antara penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang hamba itu adalah sifat bakhil, dan cara terbaik untuk mengatasi sifat bakhil itu dengan kita membiasakan beribadah melalui harta yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di ayat berikutnya, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah dia itu memiliki ilmu yang gaib dan dia mengetahuinya. Maksudnya adalah al-ghaib fayukhbaru bihi am huwa mutaqawwilun 'ala Allahi mutajarri'un 'alaihi jami'un bainal mahdhurain al-isa'ah wat tazkiyah. Ya, apakah dia mengetahui perkara yang gaib terkait dengan keadaan dirinya? Ya, apakah dia sudah tahu bahwa dirinya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang baik, atau dia mengada-ngada? Ya, dia mengada-ngada merasa bahwa dirinya orang yang sudah baik. Ya. Jadi dia, ya, jami'un bainal mahdhurain. Ya, jadi dia mengumpulkan dua keburukan. Ya. Keburukan yang pertama merasa dirinya telah baik. Keburukan yang kedua, dia merasa telah baik di saat dia sesungguhnya melakukan keburukan. Ya, kadang sebagian manusia terperdaya oleh satu kebaikan yang telah dilakukannya dan lupa bahwa banyak keburukan yang telah ia lakukan. Ya, misalnya mungkin dia melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat, tetapi dia pergi umrah, dia pergi haji, atau mungkin dia memberi makan anak-anak yatim. Dengan satu kebaikan yang dia lakukan tadi, akhirnya merasa bahwa dia telah menjadi orang yang sangat baik, padahal banyak keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Nah, intinya apa? Intinya seorang hamba itu hendaknya selalu merasa bahwa dia memiliki taksir, dia memiliki kekurangan-kekurangan yang sangat banyak di dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Nah, karena di antara ungkapan yang sangat populer di kalangan ulama salaf, ya, mereka mengatakan lau kana lidzunubi rihun ma qadira an yajlisa ilaina ahad. Sekiranya dosa itu ada baunya, mengeluarkan aroma yang tidak baik, maka tidak ada orang yang akan duduk di dekat kita. Ya, hanya saja dosa ini tidak ada baunya,
Tapi kalau sekiranya ada baunya, tidak ada orang yang duduk dekat kita. Padahal orang-orang yang mengucapkan hal ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang di dalam buku-buku biografi itu dipenuhi dengan pujian tentang kebaikan mereka, tentang zuhud mereka, semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Tetapi mereka merasa banyak melakukan taksir, ya, dan ini yang patut untuk kita contoh, karena selama kita masih merasa bahwa kita memiliki kekurangan-kekurangan di dalam menjalankan agama, baik menjalankan agama berkaitan dengan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, maka kita akan selalu bermujahadah, kita akan selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri kita dan tidak pernah merasa bahwa kita sudah berada di titik tertinggi di dalam pengamalan agama, tetapi kita selalu berbenah, kita selalu muhasabah, sehingga kita perkuat istighfar dan taubat kita, sebagaimana juga kita perkuat amal baik kita. Semakin seseorang itu maksimal dan dalam amal saleh, maka dia akan semakin mudah di dalam mengenali kekurangan-kekurangannya, ya, dan itu yang kita lihat pada orang-orang saleh terdahulu, ya. Mereka semangat dalam melakukan amal soleh, tetapi di saat yang sama juga sangat gigih di dalam bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh terbaik dalam perkara ini adalah Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, beliau orang yang paling mulia dalam segala hal, ya, dalam melakukan amal soleh. Tapi di sisi yang lain beliau mengatakan, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku memohon ampun kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Ya, kenapa beliau lakukan hal itu? Agar umatnya mencontoh beliau, agar jangan sampai ada di antara umatnya yang merasa sudah tidak butuh bertobat kepada Allah karena sudah melakukan banyak kebaikan. Kalau ada yang tidak lagi bertobat, ya Nabi tidak butuh lagi bertobat, tapi Nabi tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.